Shalom saudara-saudaraku. Sebelum duduk kembali lihat kiri kanan, bilang sama sampingnya, aku senang bisa duduk berdampingan dengan Anda orang yang diberkati Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk praise and worship dan juga dancer dan para pengisi acara drama tadi, drama musika, khususnya untuk yang jual kue. Saya nggak terlalu tertarik dengan kue, tapi saya tertarik dengan turnya ke Jepang. Ini saya beresin dulu. Iya, supaya tidak jatuh. Bapak Ibu, tadi drama sudah dilihat. Kayaknya tadi pesan drama itu cukup baik, bahwa memang kita tahu bahwa hidup ini ada tantangan. Ketika kita menghadapi tantangan, seharusnya kita tidak melihat tantangan itu terus-menerus. Sebab kenapa? Manakala kita melihat tantangan, tantangan itu akan semakin besar dan kita sulit untuk mengatasinya. Biarlah tantangan itu ada, sebab karena itu merupakan dinamika kehidupan. Yang terpenting manakala tantangan itu datang, kita mesti naik tingkat untuk melihat bagaimana cara Allah melihat. Jadi jangan cara kita melihat, kita akan kesulitan. Dan saya hanya mengambil singkat dari drama tadi, pesannya luar biasa. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, tadi lagu yang disampaikan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Nah ini dia nih. Ayo siapa yang berani minta diuji? Anda suka tidak suka tadi sudah nyanyikan. Dan alam roh dan alam nyata dan itu sedang bekerja. Dan perangkat surga sedang mempersiapkan ujian buat Anda. Naik level lagi. Haleluya. Kalau Anda kalah maka akan tercampak. Tapi Anda menang, menerima pewarisan. Dan bagaimana supaya kita tidak kalah? Kita perlu senjata, kelengkapan dari sorga. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir. Boleh saya lihat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, kalau bisa tidak keberatan Bapak Ibu boleh saya lambaikan tangan di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, dan masih di atas ada. Nah, atau Anda yang saat ini sedang mengikuti melalui live streaming, pas Anda kali pertama juga bersama kami, tentulah Anda bukan orang asing bersama kami di sini, Anda adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya pesan saya, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini, buat yang hadir, atau yang di online service juga tidak langsung matikan gitu maksud saya. Jikalau Anda membutuhkan informasi kami akan membagikan informasi, khususnya visi dan misi gereja di tempat sini. Demikian kami juga ingin ambil bagian untuk berdoa, jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, kami akan bersyafaat, doa orang benar. Sekali lagi, doa orang benar bukan doa orang besar ya. Doa orang benar besar kuasanya, jangan terbalik ya. Jangan terbalik, doa orang besar benar kuasanya lagi. Ya. Nah, saya tidak berpanjang sebab karena ini pesan saja. Ketika saya katakan pesan, saya tentu selalu menggunakan firman atau pesan Tuhan sesuai dengan momentum kita. Hari ini momentum kita adalah apresiasi dan tema kita hari ini sebetulnya adalah tema hidup di dalam Tuhan. Jadi tema hidup di dalam kehidupan Tuhan. Bilang sama samping kiri kanan, hidup di dalam kehidupan Tuhan. Alam semesta ada kehidupannya. Ada 3 kehidupan di alam semesta. Kehidupan Tuhan, ya, kehidupan Tuhan ini mencakup keseluruhan kehidupan. Tetapi di alam nyata ada 2 kehidupan. Kehidupan orang yang dibenarkan, ya, orang yang dibenarkan, atau kehidupan orang yang belum benar. Kehidupan Tuhan itu keniscayaan. Anda suka tidak suka, Anda percaya tidak percaya.
Dan itu menjadi satu kemutlakan. Sesuatu yang sudah tidak bisa ditolak lagi, memang itu adalah kehidupan. Ya, tetapi di dalam kehidupan alam nyata ini yang bisa berhubungan satu sama lain ada dua, kehidupan orang percaya yang dibenarkan dan kehidupan orang yang belum dibenarkan. Nah, pertanyaannya ya kepada kita semua, coba boleh Anda lihat kiri kanan, nanya sampingnya, Anda yang mana nih? Ya, tentu kita semua percaya bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Nah, pengakuan dibenarkan boleh-boleh saja, tetapi perlu diuji. Maka tadi kata, ujilah aku Tuhan. Jadi kata diuji itu jangan berpikir uji itu dikirimkan malapetaka, ya. Bukan seperti itu. Kendati pun beberapa hari ini tidak tahu itu berita benar atau tidak benar, saya belum recheck sih ya, belum saya nge-recheck kembali. Tapi kalau di Jawa Barat itu sih benar ya, ada puting beliung yang sangat dahsyat, belum pernah terjadi sejarah mencatat di Indonesia. Itu di Jawa Barat kemarin. Tapi kalau di Amerika saya nggak tahu itu dulu atau memang terjadi juga beberapa hari yang lalu. Itu hujan es dan badai yang menerpa dan kerusakannya begitu banyak sekali. Dan sorenya lagi kejadian di Australia. Saya juga tidak tahu, belum saya cek. Saya cuma hanya ada di berita aja. Ya kita berharap itu tidak terjadi. Tetapi kalau itu terjadi ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa? Ya tanda-tanda kejadian. Tanda-tanda apa? Tanda akhir zaman apa? Ya tanda-tanda itu kejadian sesuatu itu. Ya perlu kita doakan. Saya katakan Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting kita hidup di dalam kehidupannya Tuhan. Hidup di dalam kehidupan Tuhan itu seperti Nuh hidup di dalam bahtera. Ya. Nah, kita ini hidup di dalam bahtera kehidupan Kristus. Bencana boleh datang, kesulitan boleh datang, apapun boleh datang. Tapi kalau kita hidup di dalam kehidupan Kristus, Tuhan, itu artinya kita hidup dalam bahteranya Tuhan. Nah, menuju kepada apa? Menuju kepada rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu mewarisi kerajaan Allah di bumi ini. Kapan itu terjadi? Tentu dimulai saat kita percaya. Saat kita percaya kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita. Namun kerajaan Allah itu sifatnya merupakan kekuasaan, merupakan suatu kebenaran. Belum membentuk sebuah tempat, belum. Tetapi itu sebuah kebenaran, satu kekuasaan. Tapi satu ketika nanti akan dinyatakan secara real di realita. Kalau tidak salah minggu lalu sudah disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander. Nah saya kira itu cukup jelas sekali. Dan sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan. Tadi saya bilang saya tidak lepas dari gambar yang satu ini. Ya, gambar yang satu ini ya... Saya suka, ini orang Tionghoa punya huruf Hok. Sebetulnya Bapak Ibu, huruf Hok ini adalah huruf pertama, huruf di Taman Eden. Maka itu pun yang dikatakan ya, I Ko Tien, ya kira-kira begitu bahasa. Saya nggak ahli dalam bahasa Tionghoa. Ya, di sampingnya itu ada Tuhan, ya. Di situ dikatakan seorang manusia tinggal di taman bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, maka hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan kelimpahan. Huruf ini sebetulnya sangat make sense buat orang percaya, sangat masuk di akal, sangat berkesesuaian dengan Anda dan saya. Terus bagi mereka yang di luar gimana? Sesungguhnya semua orang, ya sesungguhnya semua orang. Karena apa? Karena ini huruf memang punya orang Tionghoa. Tetapi kenapa ditulis seperti itu?
apapun keyakinannya, latar belakangnya, siapapun sukunya, tetapi kali pertama ia memunculkan huruf ini sebagai simbol yang dimengerti oleh orang Tionghoa. Sesungguhnya ia memperlihatkan hidup manusia pertamanya seperti ini. Jadi alam semesta dibentuk untuk siapa? Manusia. Nah, manusia yang tinggal di alam semesta, ya ini sesungguhnya. Ya. Apa maksudnya? Bila seorang manusia tinggal di alam semesta ini, di dunia ini, bersama dengan Tuhan, sesungguhnya hidupnya penuh dengan apa? Rejeki. Maka itu disebut hock. Seharusnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan satu bahasa, kalimat dengan agak sedikit keras, kita bisa klaim. Nah, tapi bukan sama Tuhan, sama alam semesta. Kenapa? Karena ini hak kita. Inilah pewarisan, inilah sertifikatnya. Ketika Anda ambil ini huruf, Anda tunjukkan kepada alam semesta, seharusnya alam semesta itu takut. Lalu dia kembalikan semua yang menjadi hak Anda dan saya. Paham gak maksud saya? Ini sertifikatnya. Kendati pun huruf ini, ya, ini ditulis atau ditemukan atau dimunculkan, ya, istilahnya apa ya? Ya, dicetuskan oleh orang Tionghoa, tetapi kendati pun dia bukan orang Kristen, tapi memang pada masa itu belum ada agama Kristen. Di abad ke-6, Lao Tse menuliskan di buku San Seching itu, huruf-huruf Tionghoa itu hampir semuanya mengkisarkan ya tentang kitab Kejadian. Artinya mereka-mereka itu adalah seorang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya memang waktu itu belum ada Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, saya senang dengan huruf ini. Jadi dasar inilah saya mau berbicara dengan perspektif firman Tuhan. Nah, ayat sebagai rujukan adalah ini. Menjadi dasar pemikiran kita. Semua tahulah ya, Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Lalu ya, karena itu dikatakan di sini dikatakan pencuri. Pencuri mengidentitaskan sesuatu yang buruk. Ya, curi itu pasti buruk. Curi hati juga buruk. Ya, apalagi curi harta. Apalagi curi perhatian. Ya, itu juga buruk sebetulnya. Kita tidak perlu curi. Kita itu nampakkan aja dirimu yang benar. Nggak usah dicuri, pasti orang juga akan memperhatikan kita. Sesuatu yang curi itu buruk. Nah, iblis adalah satu pribadi yang buruk. Itulah sebabnya dikatakan dia adalah setan, ya, atau Beelzebul. Ya, itu kalau boleh dibilang itu tanda kutip, ya, kotoran, buruk itu, kotoran, rajanya kotoran, itu Beelzebul. Oke, ia datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, sebetulnya manusia itu hidup dengan penuh kelimpahan. Allah menciptakan manusia, saya kasih ayatnya. Allah menciptakan manusia hidup dalam kelimpahan. Tapi pertanyaannya kenapa hari-hari ini manusia lebih banyak tanda kutip hidupnya di dalam keadaan tidak kelimpahan? Apa Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, apakah Tuhan sudah tidak ada? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Maha Hadir Bapak Ibu.
Saat kita bernafas, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ada apa sehingga kita bisa menjadi seperti ini sebagian ya. Nah ini jawabannya. Lalu yang kedua dari ayat ini, nah aku gunakan yang agak lebih besar. Aku datang. Siapa itu aku? Karena akunya huruf besar, ini sebenarnya menandakan Yesus. Yesus datang. Sama-sama, Yesus datang. Ngapain dia datang? Supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang ya, bicara sama para murid. Dia bukan bicara sama kita, bicara sama para murid. Aku datang seperti saya lagi ngomong sama Bapak Ibu. Aku datang supaya mereka di luar sana tuh yang tidak percaya Tuhan punya kesempatan menjadi anak Tuhan. Kira-kira begitu bahasanya. Jadi Yesus datang supaya mereka punya hidup. Siapa mereka? Artinya semua manusia punya hidup. Kata mereka itu majemuk. Bapak Ibu perhatikan. Yesus datang udah punya agama Kristen belum? Halo? Udah punya belum? Belum. Hari ini saya bicara sama orang Kristen. Mungkin ada juga yang hari ini hadir bukan Kristen. Tapi gak masalah. Karena Yesus datang bukan bicara sama orang Kristen. Yesus datang sama manusia. Tanya sebelahnya, kamu apa? Manusia kan? Jadi Yesus datang sama kamu, buat kamu. Yesus bukan datang sama orang Kristen. Kata Kristen itu sebetulnya memang ya ditulis Alkitab itu di abad pertama di Antioquia. Betul, tapi bukan agama. Mereka yang hidup bersama Kristus, hidup di dalam kehidupan Tuhan, sehingga hidupnya itu bisa jadi kesaksian. Karena bisa menjadi kesaksian, mereka yang tidak kenal Yesus, tanda kutip bukan tidak percaya, tidak kenal, mereka melihat ada satu kelompok orang yang hidupnya kok beda. Pada masa itu hidupnya begitu susah, tapi ada sekelompok mereka yang hidupnya di tengah kesusahan, tapi penampakannya berbeda. Senyumnya juga berbeda. Bapak Ibu, kita bisa senyum, kita bisa tertawa. Kita bisa bikin apa saja supaya orang lihat. Tetapi kalau yang kita buat semua itu tidak lahir dari hati yang sudah disucikan, dibenarkan, tidak ada dampak apa-apa. Justru jadi aneh. Ya, jadi aneh. Mereka itu adalah orang-orang rakyat jelata, bukan orang terpelajar, ya. Tetapi karena mereka hidup karena hati mereka dibenarkan, sehingga itu menarik begitu banyak orang. Disitulah kali pertama itu mereka dipanggil orang Kristen. Mereka itu adalah murid-murid Kristus. Mereka itu mengikuti jalan Tuhan itu di abad pertama. Memang itu ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Ya, saya kira Bapak Ibu mesti mengerti. Lalu kapan kata agama Kristen itu muncul? Agama Kristen itu ada di abad ketiga. Ya, di abad ketiga pada saat Konstantin ya mengambil alih jalan Tuhan, lalu jadi agama. Jadi agama Kristen Katolik. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu hanya Katolik. Jalan Tuhan itu adalah universal. Jalan Tuhan untuk semua manusia, maka namanya Katolik. Kita ini adalah Katolik. Kata Katolik itu bahasa Yunani kuno, itu adalah keyakinan universal, yaitu pada Kristus. Lalu abad ketiga muncullah namanya Kristen Katolik. Di abad ke-16 muncullah Kristen Protestan. Jauh banget itu. Sedangkan Tuhan berbicara di abad pertama. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup.
Dengan demikian jelas bahwa Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Tapi Yesus datang kepada manusia. Ketika manusia percaya, Anda boleh membentuk kelompok apa saja. Tapi dunia memang mengakui namanya agama. Kita tidak boleh bertentangan dunia. Tapi manusia percaya pada Yesus, dia boleh mengaku kelompok percaya, kelompok jalan Tuhan. Apapun sebetulnya boleh, ya. Apapun sebetulnya boleh. Yang terpenting tidak boleh keluar dari kebenaran. Maka dialah orang yang disebut apa? Mengikuti jalan Tuhan. Itu disebut apa? Katolik. Katolik. Jadi Katolik itu sebenarnya bukan agama. Katolik itu adalah jalan Tuhan secara universal. Nah, saya mau cerahkan buat Bapak Ibu hari ini. Jadi Yesus datang supaya semua manusia mempunyai hidup. Termasuk mereka yang non-Kristen enggak? Termasuk yang di luar sana enggak? Termasuk agama lain enggak? Termasuk. Pasti termasuk. Tetapi mereka mau enggak terima kedatangannya? Kan gitu dulu, kan benar enggak? Ya memang datang. Maka itu kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 kalau tidak salah. Tuhan Yesus berdiri di mana? Halo, berdiri di mana? Depan pintu. Sebetulnya kata Yesus berdiri di depan pintu pada kitab Wahyu itu dicatat oleh Yohanes. Sebetulnya itu berbicara sampai dengan hari ini Yesus itu selalu hadir di setiap pintu hati manusia. Sedang ketok, tok, tok, tok. Kalau di Jawa Barat ada gedoran pintu hati melalui puting beliung. Wah, agak keras banget itu ketokannya. Kalau di Australia ada badai, itu berat banget. Moga-moga Kalimantan Barat tidak ada ketokan seperti itu. Cukup saja angin berhembus, kita sudah percaya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Itu harapan kita melalui apresiasi Sinja ini. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Sebetulnya Tuhan Yesus datang di abad pertama, ya, Masehi, berarti menurut Alkitab ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Abad pertama, ya, katakanlah permulaan penciptaan, manusia hidup di dalam kelimpahan. Ya kan? Kalau Tuhan bilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan, berarti ada sesuatu yang gak beres dong. Apa yang gak beres? Yang pertama ada kematian, maka ada hidup kan? Yang kedua ada kehilangan apa? Kehilangan perjanjian atau pewarisan. Maka dia perlu datang mengembalikan. Tuhan sebetulnya tidak datang mengembalikan harta, kelimpahan enggak. Kan memang tersedia kok. Banyak orang yang gak percaya Tuhan juga masih bisa punya harta banyak kok. Hanya saja apalah arti harta banyak kalau enggak ada hidup. Ketika Yesus datang memberikan hidup supaya kelimpahan ini bisa dinikmati dari turunan ke turunan. Orang kalau mati, maka segala sesuatu bisa terjadi hal yang negatif. Tadi drama. Apa yang mati? Bukan manusia mati, imannya mati. Kebenaran dicuri, imannya mati. Maka ada perceraian. Perceraian terjadi karena ada kematian iman. Kebangkrutan terjadi karena ada kematian iman. Ketidakmampuan di dalam mengelola kehidupan karena ada kematian iman. Karena iman itulah sebuah alat. Maaf saya gunakan ini. Adalah
alat untuk mempertemukan kembali pada Sang Ilahi yang memberikan janji pada kita. Iman itu muncul dari kebenaran. Kebenaran dicuri sama setan. Dan hari-hari ini ada begitu banyak alat setan bisa pakai mencuri kebenaran kita. Setiap orang punya alat itu. Halo? Saya mau tanya Bapak Ibu, maaf ya kalau menyinggung. Ya maaf menyinggung. Siapa yang gak punya handphone hari ini? Tolong lambaikan tangan. Yang gak punya handphone. Bukan saya mau kasih handphone, saya cuma mau tahu. Berarti semua punya handphone. Anda tahu? Gara-gara barang satu itu membuat banyak orang tidak suka ke gereja. Gampang, tinggal buka aja. Salah nggak saya tidak bicara salah atau tidak salah? Kan nanti menyinggung. Tetapi bermasalah. Akhirnya sekarang muncullah kita ada nama gereja online. Hemat loh. Nggak perlu biaya besar. Ya kan semua kita bisa pakai AI katanya. Tadi kan AI. Maksudnya AI itu bukan AI istrinya Atio. AI itu adalah artificial intelligence ya. Jadi adalah kepintaran buatan. Hari ini bisa. Pengkhotbahnya bisa dengan AI juga. Saya bisa buat khotbah, outline-nya bagus dengan AI juga. Satu ketika anak saya ajarin saya, "Pak, pakai AI aja." Saya coba, saya kirim beberapa ayat, saya minta dibuatkan outline khotbah. Wih, mantap banget. Kayak profesor bahasanya. Iyalah, ribuan profesor dikumpulin bahannya di situ. Saya bilang, haramkan saya pakai itu. Saya lebih suka pakai AI. Apa itu? Iman kepada Allah. Ya kan? Dia iman kepada Allah, kendati pun kadang terbantah-bantah, enggak apa-apa. Terpatah-patah enggak apa-apa. Yang penting lahir dari hati. Bapak Ibu adik-adikku, baca Alkitab. Jangan baca AI. Kalau AI kasih angpau boleh, karena AI sudah berusia. Nah, saya tema hari ini Bapak Ibu. Lalu saya mau ajak Bapak itu untuk melihat dari klausel dari ayat ini, keluar dari pemikiran itu ya. Yang kita perlu recheck kembali, apa sih sebetulnya bisa menyebabkan itu terjadi. Saya ajak Bapak itu untuk melihat saja. Nah, ini hanya survei aja. Kejadian pasal pertama ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maksudnya apa? Yaitu tadi Hok itu. Ya, manusia bersama dengan Allah, ya itulah gambar Allah. Hok itu gambar Allah Bapak Ibu. Ya, Anda kalau mau pergi ke bank kemana pasti pakai KTP kan? Kalau KTP nggak ada gambar kamu, mau naik pesawat aja kita kasih KTP. Kalau KTP kadang-kadang dilihat, saya ini yang paling masalah. Kalau kemana-mana, begitu kasih KTP, tolong buka topinya. Saya buka topi masih dikeker-keker lagi karena masalah KTP saya fotonya rambutnya masih banyak. Saya bilang, Pak, orang sama. Cuma ini sudah akibat dari musim. Ketawa dia. Jadi dilihat dulu, sebetulnya identitas kita itu gambar Allah. Itulah membuat kita bisa masuk surga. Kita nggak bisa masuk surga karena kehilangan gambar Allah di dalam diri kita. Ini Bapak Ibu yang dikembalikan. Inilah awal penciptaan manusia. Kalau kita serupa dengan Allah, apa yang terjadi di dalamnya? Nah, saya cuma mau ajak Bapak Ibu untuk melihat saja. Menurut gambar Allah diciptakan nyala dia, artinya manusia. Untuk apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan nyala mereka. Allah menciptakan pria dan wanita itu adalah menjadi suami istri sebetulnya. Ya, Adam harus nikah dengan siapa? Kalau di Indonesia ada Adam nikah sama Inul. Betul ya? Inul yang nari itu ya. Adam tidak boleh nikah sama Ipul. Tapi sekarang bisa terjadi. Ya.
Kemarin saya dengar siapa, saya lupa. Brother Anton pulang dari Korea. Ya, kemarin dicerita sama saya. Di daerah sana orang lebih suka tidak married ya. Tidak married, tidak mau kawin. Kira-kira begitu. Tapi mau apa saya juga nggak tahu mereka. Ya. Jadi ada beberapa negara ya lebih suka nikah sama sejenis karena nggak bisa beranak. Nah ini masalah. Anda nonton video, perhatiin terus, lama-lama Anda terkoding energi daripada itu. Suka tidak suka Anda akan jadi orang seperti itu. Hari-hari ini banyak kita layani orang model seperti itu. Hati-hati semua ini, saya nggak punya waktu untuk cerita ini. Lain kali saya akan bikin seminar, tunggu saya lulus dulu karena saya lagi ambil kelas ini. Biaya sudah besar saya bayar, saya temukan ada banyak kebenaran di dalamnya. Saya bilang saya perlu nolong nolong generasi ini. Generasi pewaris kerajaan Allah perlu ditolong. Jangan rusak gara-gara keegoisan manusia itu. Ego itu perusak utama. Yaitu di Taman Eden itu gara-gara ego. Maka bisa dicuri. Kalau manusia bisa matikan ego, dia nggak akan bisa dicuri. Nggak akan mungkin bisa dicuri. Ya. Lalu ya Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Allah memberkati mereka. Ya itulah dikatakan bahwa kalau hidup serupa dengan Allah, hidupnya diberkati. Satu ketika saya pernah celetuk komen maksud saya. Orang yang gak diberkati sebetulnya orang itu hidup dalam kutuk. Wih marah loh, pendeta-pendeta juga banyak yang marah. Kenapa? Ya kutuk datang supaya kita gak diberkati, itu aja. Orang yang gak diberkati sebenarnya bermasalah. Ya bermasalah saya bilang. Pak Bu, berkat itu bukan berarti kita ini jadi kaya raya. Bukan itu maksud saya. Kata diberkati walaupun dia belum banyak harta, belum banyak itu. Tapi hatinya dalam keadaan apa? Senang. Dia orang kaya senang. Dia orang ada kepedulian. Ya, ada namanya belonging. Ya. Manusia hidup di tengah kehidupan ini mempunyai rasa kepedulian. Dalam ilmu yang kami pelajari disebut belonging system. Bekerja secara otomatis. Melihat orang ada belas kasihan. Kemarin cap gome. Kita orang Tionghoa pasti ciak tuakai. Pada saat saya lagi mau ambil sate ada suara. Kok kamu aja yang makan sate? Tuh di luar sana banyak orang. Saya cari ada satu kedai. Saya tanya makan siang berapa duit? Sekian ribu, saya beli, kemudian saya datang, saya kasih tukang parkir, saya kasih tukang pom bensin, semua saya kasih walaupun gak banyak. Itu namanya belonging. Kenapa kita gak belonging? Karena kita tidak mempunyai bonding. Firman Tuhan itu sampai apa? Believing aja. Percaya tok, tapi gak bonding ke hatimu. Hatimu belum dijamah sama Tuhan. Apa yang dibuat semuanya bersifat ego. Kita bikin acara hanya ego. Untuk kalangan sendiri saja. Pak Bu, hari ini kita perlu berubah mindset kita. Ya, harus ada namanya Pak. Tubuh kita ini bisa memancarkan energi, menarik orang untuk didamaikan. Maka itu disebut apa? Belonging. Rasa peduli akan orang lain. Hari ini ada begitu banyak orang hidupnya susah. Maka gak heran kalau Pak Jokowi ya dengan konsep dia bagi sembako. Lepas dari politik ya. Saya bilang sama teman-teman saya sekarang. Ayo setiap ada momen mari kita buat sembako juga. Bansos mana bansos? Ingat nanti ngomong sama saya. Kita bukan mau kristenkan mereka, tapi kita mau kerjakan ini. Nggak usah yang mahal-mahal. Buat secara berkala. Ada begitu banyak orang susah. Karena buka jembatan buat mereka. Menandakan kita ini adalah anak kerajaan. Ya.
Ada dua alat yang paling gampang buka jembatan. Musik kemarin nih, ya ini lagi bansos juga. Ya, lagi ngobrol-ngobrol, tanya saya boleh nggak buat karaoke? Boleh aja. Walaupun kita belum siap, sesungguhnya belum siap banget sih. Tapi itu dibuat. Dan banyak orang berminat untuk nyanyi. Kalau Anda nyanyi aja di gereja, paling juga untuk nyentuh satu sama lain, kita bilang memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya memang puji Tuhan dengan nyanyian. Tapi lebih baik kalau kamu nyanyi ada orang lain bertobat. Lebih memuji Tuhan, amin. Buat nyanyian, jangan cuma hanya di gereja. Di luar sana Anda yang bisa musik, bisa main gitar. Saya pernah kasih kaset kepada siapa itu? Gunawan, tahu Gunawan mana itu? Masih ingat gak kaset saya kasih kamu? Ada dua sahabat kita di Singapura. Dia nyanyi di mall pakai gitar. Lagunya apa? Sama tadi lagu Cing Tian Pu Hui Jia juga. Ya, Cing Tian Pu Hui Jia. Lalu teman tanya kenapa Pu Hui Jia? Semalam gua begadang. Lalu mulai cerita-cerita tentang dia begadang. Lalu akhirnya dia pecat. Dipecat kemudian dia nggak bisa membiayai anak-anak dan istrinya. Di situ mulailah dia cerita. Akhirnya pada saat dia sadar dia ketemu dengan Tuhan. Banyak yang bertobat. Banyak yang mau didoakan. Nyanyi-nyanyi seperti itu bagus saya bilang. Dibikin lagi terus-terusan. Jadi jembatan. Dua alat sangat bagus. Satu nyanyian. Nyanyian tuh orang gak akan nolak lah. Yang nyanyi apa saja orang suka. Waktu COVID. Ya waktu COVID. Kan gak bisa kemana-mana tuh. Saya dengan berapa bulan. Tiap malam cuman dengan nyanyian. Bukan hanya nyanyi rohani. Kalau saya memang dari dulu punya memori Kus Plus. Semua lagu Kus Plus saya dengerin. Satu ketika saya masuk ke channelnya Nabila. Di saat-saat waktu COVID dia nyanyi di kafe-kafe. Dan sekarang dia jadi penyanyi terkenal. Dan nyanyi itu sebetulnya menjadi sarana untuk ketemu dengan saudara kita. Ya, waktu kami ada di Doha. Ya, di Timur Tengah. Teman saya ambil gitar lalu nyanyi. Waktu dia nyanyikan lagu, memang kita cuma hanya nyanyi rapnya aja. Ya kan? Sing haleluya to the Lord. Bukan itu kan lagunya si Andi ya. Ya ada satu lagu yang agak inilah terkenal gitu ya. Kami nyanyi aja. Pertama orang Korea kumpul 50 orang. Kumpul lagi orang Cina ratusan orang. Akhirnya apa? Itu ruangan penuh semua nyanyi bersama. Hanya dengan lagu apa? Haleluya amin itu loh lagu apa saya lupa itu. Haleluya ada aminnya. Pengen gampang aja kan haleluya haleluya aja. Mau orang Cina mau orang Barat semua sama. Ayo Bapak Ibu. Karena apa? Belonging itu sangat penting. Kekristenan itu adalah belonging. Kepedulian akan orang lain. Kita empati dengan orang lain, itulah sesungguhnya adalah orang yang sudah dibenarkan. Oke, saya terlalu panjang di sini. Nah, lalu berfirmanlah mereka, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini bicara semua diberkati Bapak Ibu. Berkuasalah, bukan hanya ketika kita serupa dengan Allah, kita diberkati, kita berkuasa atas kehidupan. Kita tidak dikuasai oleh kehidupan. Ya, tidak kuasai kehidupan itu ingat saja. Lalu yang penting di sini Bapak Ibu. Kejadian 16. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu perintah Tuhan sampaikan. Tetapi ada satu. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Ini kebenaran. Kata jangan itu kebenaran. Tapi kalau ditukar boleh berarti sudah dicuri. Setan suka mencuri hanya ditukar kebenaran itu. Ketika ya kata Tuhan sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Disitulah kejadian kematian yang sesungguhnya. Apa yang mati? Kebenaran yang dicuri, imannya mati. Iman tumbuh dari kebenaran. Kebenaran ditukar, maka imannya mati. Saya pernah sekali bawa ATM.
kartu yang saya ambil gereja punya, bukan saya punya. Pas ada satu, lalu saya ke bank, saya buka, nggak mau buka-buka karena pinnya beda, walaupun nama saya. Ya kan, akhirnya keblokir. Saya, kenapa kok ATM saya keblokir ya? Terus saya lihat dompet saya ada 2 kartu. Saya keluarkan kartu saya, satu lagi saya masukin, saya pakai nomor saya, baru keluar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dan maksudnya ya, ketika seseorang mengalami kematian, maka seluruh kehidupan kita tidak bisa akses. Terus lagi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ayat ini sebetulnya merupakan suatu pencerahan buat Bapak Ibu untuk memahaminya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup dari kapan? Dari sejak kejadian sampai kapan? Halo? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali tentunya. Karena hari ini manusia kan masih melahirkan kan? Bukan monyet yang melahirkan manusia kan? Berarti turunan siapa? Adam. Ya, Adam melahirkan manusia pertama itu anak Allah. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia adalah anak manusia. Kalau Bapak Ibu pernah baca Alkitab bahwa pada satu masa di dalam Kejadian pasal ke-6, anak-anak Allah, lihat anak-anak manusia cantik-cantik, kemudian dia ya bergaul, lalu lahirlah manusia-manusia raksasa. Dan banyak orang mengatakan itu malaikat. Pak Bu, kalau malaikat bisa menghamili manusia, berarti Maria berzina dengan Roh Kudus. Karena malaikat itu juga roh. Teologi yang saya pahami, nggak ada seperti itu. Lalu siapa itu? Anak manusia berarti turunan Adam. Kalau anak Allah, ya turunan Allah. Di mana anak turunan Allah? Set turunan Allah. Karena setelah itu lahir lagi kembali yang namanya anak-anak Set dan anak-anak Kain. Ini ada 2 manusia. Hari ini Anda dan saya percaya jadi anak siapa? Bukan anak Adam, tapi anak Allah. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Simbol sebagai kelahiran. Oke, paham ya? Maka di sini katakan Adam pertama menjadi makhluk yang hidup. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saya, Yesus datang melahirkan kita hidup kembali oleh siapa? Oleh roh. Bilang oleh roh. Bukan oleh manusia. Itulah sebabnya kita perlu ada 2 kelahiran. Kelahiran pertama itu air. Air itu menggambarkan manusia lahir. Dibaptis air. Tanda pertobatan manusia jasmaninya. Kedua, baptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kelahiran kembali, baru kita bisa masuk kerajaan Allah. Selesai, clear. Nah, penutup. Sebab itu kata Alkitab, jangan kamu bodoh. Kenapa? Kebodohan manusia menutupi pikiran manusia untuk mengerti kehendak Allah. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ngapain? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan, supaya kita tidak ego. Hidup ini cuma hanya memperkaya diri, mempercantik diri, tanda kutip. Semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Buat apa-apa hanya memenuhi kepuasan diri sendiri. Bukankah Anda dan saya disebut hamba? Halo? Apa itu hamba? Hamba itu melakukan segala sesuatu menjawab kebutuhan orang, bukan kebutuhan diri kita. Kendati pun kadangkala kita akan merasa sakit untuk melakukan sesuatu untuk kebutuhan orang. Anda kalau jadi pendeta, Anda baru tahu. Ada pendeta 2 tipe, pendeta yang benar sama pendeta yang tidak benar juga. Pendeta yang benar melakukan segala sesuatu lebih banyak sakitnya. Benar.
Kadang-kadang kita kunjungi, kadang-kadang kita doakan, kita buat segala sesuatu. Hanya satu kali aja kadang-kadang kita lupa, habis selesai semua kebaikan kita. Di luar sana beritanya sudah buruk aja. Dan saya bilang sama keluarga saya, apapun orang boleh bersimpulkan di luar, jangan dibela. Jangan kamu counter. Tidak perlu. Nilaimu lebih penting daripada kamu membela. Orang boleh ngomong apa saja di luar, nggak usah ladenin. Buang energi. Biarkanlah mereka yang lakukan. Toh Tuhan sendiri ngerti. Kita ini hidup dalam Tuhan. Paham Pak Bu? Oke, teruskan lagi. Yang perlu Bapak Ibu, tadi kita dilahirkan apa? Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Supaya Anda dan saya selalu apa? Nah ini ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Mari. Ini bahasa Indonesia. Hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Inilah yang saya menggunakan satu catatan. Pak Bu, ujilah hidupmu. Apa yang diuji? Ujilah indeks spiritualmu. Spirit and ritual. Memang terkadang kita menggunakan bahasa dua akar kata. Spiritual. Kita lebih suka melakukan segala sesuatu yang ritual, yang dilihat orang. Kalau kita hidup hanya ritual saja bisa dilihat indah, Pak Bu, tidak berfaedah. Ujilah indeks spiritualmu, ujilah rohmu. Penuh atau setengah atau sudah kurang. Gampang ujinya. Bagaimana? Satu hari saya uji teman saya. Dia bilang sama saya, Pak Tony, aku udah bisa bahasa roh loh. Gua bilang lu nggak ada-ada aja. Benar. Gua tes ya. Kalau bahasa roh, karunia dari roh, pasti apa? Pasti punya kasih. Terus saya bilang, kamu ini belum apa-apa sudah menipu saya dengan berbahasa roh. Langsung dia marah. Nah itu dia saya bilang. Pendeta nggak tahu diri, main hakimin orang saja. Nah saya bilang, saya baru uji kamu udah marah-marah. Itulah tanda kamu belum penuh Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus diapain saja? Iya gak apa-apa, saya perlu belajar. Itu baru saja dikeluar statement langsung itu dunia sudah mau perang dunia ke-10. Pada yang 3 aja belum. Tahu Bapak Ibu, tes aja. Ada di mana posisi spiritual kita. Jangan takut. Kalau hari ini kita masih belum bisa peduli akan orang lain, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki melalui apresiasi Sinja ini. Apa itu? Dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena roh itu bisa hinggap dalam bisa memenuhi kita, algoritmanya cuma satu. Algoritmanya cuma kebenaran. Kebenaran itulah menandakan kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan karena pakaian kita semua merah. Kerajaan Allah bukan apresiasi Imlek. Dan itu semua manifest. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita hidup dalam kehidupan ini ada perselisih paham, itu dinamika. Jangan takut. Salah paham itu biasa. Saya kadang-kadang juga bisa salah paham sama Nyak. Saya bisa salah paham sama teman-teman kok. Saya kadang-kadang bisa tidak suka dengan sikap mereka. Tapi dengan orangnya saya tetap suka. Saya bilang sama istri saya tidak suka dengan sikap kamu yang begini-gini. Demikian juga dibilang, saya juga tidak suka sama sikap kamu gini. Tapi saya suka sama orangnya itu kamu. Karena orang itu miliknya Tuhan. Sikap itu hasil dari pergaulan kita. Kalau ada orang dia suka sama sikap kita, mari rendah hati, rendahkan diri, kita perbaiki. Bagaimana kita perbaiki? Jangan nanya orang, nanya Alkitab. Kalau Anda nanya orang terlalu banyak komen. Semua punya pendapat. Cari 10 orang, pendapatnya 11, termasuk kamu sendiri. Yang mana Anda mau lakukan? Udah Alkitab aja, hanya satu.
Apa itu kebenaran? Cuma satu, hukum Allah, hukum kerajaan. Kasih. Kasih menutup banyak dosa. Teman saya datang sama saya, Ton, bagaimana kita hidup damai sejahtera dalam kerajaan? Cuma satu saya bilang, kasih. Maksudnya apa? Kalau kamu salah, minta ampun sama orang. Kalau kamu benar, ampuni. Damai toh. Sederhana ya, sederhana saya bilang, tapi mahal harganya. Pergi aja sana sederhana. Satu orang berapa duit? Tuhan memberkati, mari bagi berdiri.